Sejarah listrik dari mulai penemuan pertama sampai pengembangan. Sejarah penemuan listrik. Tahukah kamu bahwa itu adalah awal sejarah dimulainya penelitian tentang energi listrik? Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales, antara 640 sampai 546 m, seorang cendekiawan dari Yunani. Penggosokan elektron atau dalam bahasa Yunaninya, batu ambar, dengan kain wol sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat bahkan menempel biasa dilakukan oleh beliau. Namun Thales belum mengetahui kenapa demikian. Selanjutnya diteruskan penelitian tentang gaya gerak dari batu ambar tersebut oleh seorang peneliti berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert, 1733, yang menyebut peristiwa Thales di atas adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani elektron atau batu ambar. Selanjutnya Charles Dufay, 1739, berkebangsaan Prancis mengetahui bahwa elektrik itu terdiri dari negatif dan positif dan plus. Selanjutnya, ada Benjamin Franklin. Ia adalah seorang penulis, penerbit, ilmuwan, dan diplomat Amerika yang berperan dalam penulisan Deklarasi Kemerdekaan Konstitusi Amerika Serikat. Pada tahun 1975, beliau membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Benjamin Franklin. Pada tahun 1975, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Selanjutnya Alessandro Volta pada tahun 1800 berpendapat bahwa listrik itu seperti air dan berarti listrik itu sangat berguna karena mempunyai tenaga. Sehingga pada akhirnya ia dapat membuat baterai sebagai sumber energi isi trik. Pada saat itu tumpukan Volta yang terbuat dari lempengan tipis tembaga dan seng dipisahkan dengan karton lembab. Dengan cara ini jenis listrik baru ditemukan. Volta menunjukkan bahwa listrik dapat dibuat untuk perjalanan dari satu titik ke titik tempat lain dengan kawat. Selanjutnya ada Michael Faraday yang sangat tertarik dan terus meneliti jenis listrik magnet atau yang biasa disebut elektromagnetik. Jika listrik dapat menghasilkan magnet, sebagaimana percobaan pertama, kenapa magnet tidak dapat menghasilkan listrik? Pada tahun 1831, Faraday mempunyai solusi bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak. Faraday menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan di dalam gulungan kawat tembaga, sebuah arus listrik kecil dapat mengalir melalui kawat. Sehingga muncullah dinamo pembangkit isi trik atau juga bisa disebut generator listrik, meskipun baru mampu menghasilkan listrik kecil dan berarus DC. Sejarah pendistribusian listrik. Sejarah tenaga listrik itu dimulai pada bulan Januari tahun 1882, sudah 134 tahun yang lalu bro. Di London. Kemudian pada tahun yang sama tepatnya bulan September juga beroperasi pusat tenaga listrik di New York City, Amerika. Pada saat itu pengoperasiannya menggunakan listrik arus searah, DC, bertegangan rendah, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan kota besar disebut di atas. Pada tahun 1885 seorang dari Prancis bernama Lucien Gaulen dan seorang lagi dari Inggris bernama John Gibb menjual hak paten generator arus AC, bolak-balik, kepada pengusaha bernama George Westinghouse. Perkembangan pendistribusian tenaga listrik pun semakin dikedepankan dengan pembuatan transformator dan pada akhirnya diperoleh sistem jaringan listrik arus bolak-balik sebagai transmisi dari pembangkit ke pemakai. Untuk di Indonesia sendiri, pendistribusian listrik dimulai dengan dibangunnya pusat tenaga listrik di Gambir, Jakarta, Mei tahun 1897, dan disebar luas di Medan pada tahun 1899. Kemudian di Surakarta pada tahun 1902, kemudian di Bandung pada tahun 1906, di Surabaya tahun 1912 dan di Banjarmasin 1922. Pada awal pembuatannya, pusat tenaga listrik ini menggunakan tenaga termis. Sebelum Perang Dunia Kedua, pada umumnya pusat tenaga listrik dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Di antaranya yang terbesar adalah NIGEM,
Netherlands Indische Gas and Elektriciteitsmaatschappij, yang kemudian menjelma menjadi Overzeese Gas and Elektriciteitsmaatschappij, OGEM. Sedangkan Jawatan Listrik Tenaga Air, Bedrijven disingkat LWB 0 membangun dan mengusahakan seagian pusat listrik tenaga air Jawa Barat. Pada tahun 1958 pengelolaannya dialihkan ke negara pada Perusahaan Umum Listrik Negara. Perkembangan listrik terus dilakukan dengan melakukannya berbagai inovasi terbaru listrik, salah satunya pengembangan energi listrik tenaga matahari atau surya, solar cell. Sejarah singkat perkembangan listrik tenaga matahari atau solar cell. Sebenarnya, energi isi trik tenaga matahari sudah diketahui sejak lama, tepatnya pada waktu itu ditemukan oleh Alexandre Edmond Becquerel, seorang ahli fisika Prancis pada tahun 1839. Percobaannya dilakukan dengan menyinari dua elektrode dengan berbagai macam cahaya. Elektrode tersebut dibalut coated dengan bahan yang sensitif terhadap cahaya, yaitu AgCl dan AgBr, dan dilakukan pada kotak hitam yang dikelilingi dengan campuran asam. Namun energi listrik yang dihasilkan masih terlalu kecil. Kemudian pada tahun 1876, William Grills dan Richard Evans Day membuktikan bahwa selenium menghasilkan arus isi trik apabila disinai dengan cahaya matahari. Hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa selenium dapat mengubah energi matahari secara langsung menjadi listrik tanpa ada pemicu lain, misalnya digerakkan atau dipanaskan. Namun energi listrik yang dihasilkan masih terlalu kecil. Sehingga pada tahun 1941, seorang peneliti bernama Russell Ohl berhasil mengembangkan teknologi sel surya dengan dikenal sebagai orang pertama yang membuat paten peranti solar cell modern. Bahan yang digunakan adalah silikon dan mampu menghasilkan efisiensi berkisar 4%. Kemudian pada tahun 1954, Bell Laboratories berhasil mengembangkannya hingga mencapai 6% sampai 11%. Pada tengah hari yang cerah, radiasi sinar matahari mencapai 1000 watt per meter persegi. Jika sebuah piranti semikonduktor seluas 1 meter persegi memiliki efisiensi 10%, maka modul sel surya ini mampu memberikan tenaga isi trik sebesar 100 watt. Hingga sampai sekarang pengembangan terus dilakukan demi tercapainya energi isi trik yang mudah dan ramah lingkungan.